maksimal 15 masing-masing menit. Setelah itu nanti diakumulasi jawab terakhir kali. Kami persilakan Saudara Betty Epsilon Gus. Terima kasih Pak Ketua yang saya hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan beberapa visi misi terkait pencalonan di FPT Komisi 2 DPR RI pada kesempatan siang hari ini. Saya memberi judul tulisan saya terkait dengan strategi untuk mengungkapkan beberapa strategi yang bisa saya tawarkan, antara lain dari Diamond and Marino yang menyatakan bahwa satu-satunya jaminan institusional kajian tata kelola pemilu, yang mana kalau kita ketahui dari situ nanti kita bisa lihat beberapa persoalan strategis yang terjadi di pemilu atau pilkada sebelumnya. Jika dilihat dari proses pembuatan hukum pemilu, proses penyelenggaraannya, electoral manajemennya, badan penyelenggara pemilu, dan sistem penegakan hukum dan sengketa pemilu yang disebut dengan electoral justice-nya. Tulisan saya memfokuskan diri pada dua hal, menyasar pada penyelenggara pemilu, electoral aktornya, dan penyelenggaraan pemilu, electoral prosesnya. Ada konsepsi yang saya sampaikan di sini terkait dengan prinsip dan langkah menghadapi potensi krisis. Saya rasa sudah ada di hadapan Bapak Ibu semuanya terkait dengan prinsip yang perlu dibangun, yaitu relasional, akuntabilitas, keterbukaan, dan komunikasi simetris. Langkah-langkah yang bisa disampaikan untuk menghadapi potensi krisis ini nanti saya jelaskan pada dua hal, yaitu dari sisi penyelenggara pemilu, elektoral aktornya. Pertama, ada beberapa dari sekian banyak yang bisa dilakukan memitigasi persoalan-persoalan yang prinsipal dan sistemik terkait dengan penyelenggara pemilu elektoral aktor. Ada beberapa hal. Pertama adalah optimalisasi sumber daya. Tentu kita mengetahui Bapak Ibu semua, perencanaan program SMERT tetap menjadi salah satu alat ukur ketika KPU ingin melakukan pekerjaan-pekerjaan kinerjanya dalam mensukseskan pemilu dan pemilu kada 2024. Spesifik, measurable, achievable, relevant, dan time-bound goals. Lalu berikutnya adalah optimalisasi sumber daya. Kita punya 5M, ada sumber daya manusia, ada anggaran yang tersedia, metode-metode yang dilakukan, material, dan kemudian alat bantu yang dimiliki oleh KPU sehingga ini dapat membantu kerja-kerja KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum di kemudian hari. Dan berikutnya adalah perangkat teknologi yang ramah, akan saya jelaskan kemudian. Lalu berikutnya, terkait dengan elektoral aktor, yaitu terjadinya percepatan reformasi birokrasi. Dalam hal ini sebenarnya ini bukan barang baru, leaders itu sebagai pemimpin birokrasi, yang disebut dengan leaders as coach. Dan kemudian ada SOP, perlu ada assessment center di KPU, dan pengembangan keorganisasian, termasuk juga personil kerja dalam hal ini punya database yang baik, juga secara kualitas, cakap, profesional, dan berintegritas. Dan terakhir adalah pengembangan komunikasi dan koordinasi yang saya sebut dengan sinergitas. Di belakang akan dijelaskan lebih banyak. Dalam hal menghadapi potensi krisis pada pemilu dan pemilihan 2024 dari sisi penyelenggaraan pemilu, electoral prosesnya, ada beberapa hal yang menurut saya bisa dilakukan secara lebih prinsipal dan menyeluruh. Pertama adalah akselerasi transformasi digital. KPU punya banyak sekali sistem informasi yang kemudian saya membaginya berdasarkan siklus pemilu. Yaitu pertama adalah pre-election, sebelum pemilu, kita punya Silon, Sipol, Sidapil, Sidakam, dan Sidali. Ketika pemilu, kita punya Sirekap menggantikan Situng saat ini,
Dan kemudian di post election nanti ada yang kita sebut dengan SIMPAU. Sistem informasi ini saya membaginya dalam 3 siklus pemilu, yang mana pre-election lebih banyak untuk mendukung agar penyelenggaraan pemilu pada hari H dapat berjalan dengan baik. Saya merasa bahwa beberapa sistem informasi ini bahkan bisa diintegrasikan. Silon dengan Sikam, Silon dengan Sipol, dengan Sidakam, Sidapil, dan seterusnya menurut alur yang sudah saya sebut di layar ini. Lalu berikutnya Bapak Ibu sekalian, di tahapan siklus pemilu pre-election, election, and post-election, kita juga punya, harus ada dikembangkan yang saya sebut dengan e-office. Silog itu selalu ada sepanjang penyelenggaraan pemilu, JDIH, SIPP, Simonika, dan Siparmas. SIPP, Simonika, e-office itu lebih bersifat internal yang ada di penyelenggaraan pemilu dari tingkat nasional sampai dengan tingkat bawah. Terakhir, untuk akselerasi transformasi digital ini, penggunaan website, platform sosial media seperti Facebook, Twitter, WA Blast, KPU TV, YouTube, podcast, dan juga online meeting platform dalam hal menghadapi kondisi seperti saat ini menjadi lebih penting agar koordinasi, konsolidasi organisasi dapat berjalan lebih baik, samping juga perlu call center, email, dan mail, dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, akselerasi transformasi digital ini akan bersambung pada halaman berikutnya, karena ada beberapa skenario untuk dijelaskan, karena tidak semua lokasi di Indonesia memiliki kenaan teknologi lebih baik. Sehingga menurut saya tugas kita, awareness pada hal akselerasi transformasi digital ini, ada beberapa hal yang perlu disiapkan, yaitu SOP-nya sendiri, contingency plan-nya, SDM yang mumpuni, integrated data management, manajemen data yang terintegrasi, dan juga penyajiannya dalam single Windows platform. Bapak Ibu sekalian, untuk hal manajerial big data ini menjadi penting di KPU ke depan, karena ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Pertama, big data yang dimiliki KPU, suplai datanya bisa berasal dari media sosial, bisa berasal dari data informasi, digital open data yang dimiliki oleh KPU dalam sistem informasi yang ada, dan juga data informasi yang diperoleh secara manual. Dengan media sosial, sudah ada metode untuk meng-crawling data yang ada, dan kita bisa memisahkan mana yang voice, mana yang noise, yang kemudian akan diolah dengan cara mengklarifikasi, memetakan informasi dan data untuk 3 hal. Pertama, pembuatan kebijakan berdasarkan kejadian yang sebenarnya, evidence based. Lalu kemudian yang kedua adalah pusat data dan informasi. Semua data yang dimiliki oleh KPU seyogianya harus di-storytellingkan, harus dideskripsikan, tidak cukup hanya dalam bentuk angka dan gambar. Lalu berikutnya, mengolah dengan cara klarifikasi dan memetakan informasi, ujung-ujungnya adalah rekomendasi perbaikan penyelenggaraan di kemudian hari. Ada beberapa catatan terkait dengan manajerial big data ini. Karena big data yang kita peroleh, ini ibarat eagle eye, mata elang. Dia hanya melihat dari atas, visi yang terbentuk bersifat umum atau general, sehingga membutuhkan pendalaman lebih lanjut. Sebagai data awal, biasanya bersifat kuantitatif, sehingga perlu pendalaman secara kualitatif, sehingga KPU memperoleh data secara komprehensif untuk menggambarkan data yang sebenarnya terjadi di lapangan yang dilihat secara umum. Sekali lagi, data yang ada diperuntukkan untuk 3 hal di paling kanan. Skenario yang perlu dibuat oleh KPU dalam hal manage big data ini adalah, pertama, untuk daerah yang sulit internet, perlu ada jalan keluarnya, lalu kemudian masih dapat menggunakan data manual, di mana semua pemindaian data, pengolahan data masih dapat dilakukan di KPU Kabupaten Kota, dan juga desain bimbingan teknis pada semua jajaran pada level KPU sampai dengan tingkat KPPS berupa videografis. Perbaikan berikutnya adalah komunikasi publik. Beberapa kanal komunikasi publik yang dapat dilakukan. Pertama adalah menghidupkan kembali forum penyelenggaraan pemilu, KPU, Bawaslu, dan DKPP, lalu kanal konvensional, manual secara langsung, bisa berupa call center,
mail, surat, atau fax, flyer, buku-buku, dan buklet, dan kemudian komunikasi publik berikutnya melalui kanal media sosial. Dan saya membayangkan kita punya pusat media center KPU yang menjadi pusat dari semua informasi yang dimiliki oleh KPU se-Indonesia, dan nanti akan diturunkan juga sampai dengan tingkat kabupaten kota, dan terakhir kanal untuk menjawab persoalan skenario daerah-daerah yang sulit secara teknologi, dan tetap ada forum tatap muka dengan peserta dan pemilih. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, sinergitas multisektor penyelenggaraan pemilu dalam hal ini secara konsepsi disebut dengan collaborative electoral government itu perlu dilakukan di kemudian hari, karena sinergi multisektor itu terdiri atas dua hal, yaitu perbaikan komunikasi dan koordinasi. Bapak Ibu bisa lihat beberapa multisektor yang seyogianya bisa menjadi teamwork kerja untuk penyelenggaraan pemilu lebih baik di 2024 secara kolaboratif. Penyelenggara sendiri, peserta pemilu, pemilih, LSM, ormas aktivis, pemerintah, instansi negara lain, media massa, platform media sosial, dan juga pihak swasta. Demikian Bapak Ibu yang terhormat, strategi untuk potensi krisis masalah yang secara prinsipal saya bisa lihat dan secara sistemik dapat diupayakan untuk dilakukan. Kemudian ada beberapa hal variabel untuk menentukan pemilu sukses, partisipasi tinggi, trust yang tinggi terhadap penyelenggara, hasil yang legitimate, itu tergantung pada tiga hal. Pertama, kredibilitas dan profesionalitas penyelenggara dalam hal membangun komunikasi dan sinergitas yang ada. Yang kedua, perbaikan dan penguatan penyelenggaraan, dalam hal ini juga termasuk dukungan anggaran dan fasilitas dari otoritas negara dan masyarakat, serta kualitas dan partisipasi pemilih serta peserta. Sehingga pemilu sukses untuk 2024 dalam tahapannya dapat kita wujudkan secara bersama-sama. Demikian poin-poin yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada Pak Ketua. Terima kasih Saudari Betty Epsilon Idrus. Selanjutnya kami persilakan Bapak Ibu Komisi 2 untuk menanggapi. Pertama kami persilakan mewakili fraksi PD Perjuangan, Pak Komar. Terima kasih, Bilan. Bagaimana bisa melakukan proses yang sederhana dan kita saya dengan banyak bagaimana masalah dari formulir orang bingung cara mengisi proses yang dibutuhkan juga tidak rumit itu yang pertama. Yang kedua, tiap calon menyampaikan visi misinya, tapi tentu setelah terpilih kan tidak mungkin saat orang bisa dipakai untuk 7 calon, 7 kandidat. Ini masalah konsolidasi. Hal yang menentukan kualitas bagaimana Pak Komar. Terima kasih Ketua.
apa komisioner akan angka partisipasi meningkat. Saya ibarat pasar pagi, pasar rakyat kan demokrasi hebat dan strategi apa yang dipakai. Kedua, saat ini kita memang boleh bangga pilkada pemilu berjalan lancar dengan Bapak. Tetapi masih dibayang-bayangi keprihatinan banyak keberhasilan maupun pemimpin-pemimpin daerah. Mereka tidak hanya sukses dengan rakyat, ada banyak tersisa mereka wakil gender, Ibu berharap mendapatkan usaha. Tolong dijawab. Terima kasih Pak Argo. Tes 1, 2, 3. Masuk dengan konten jadi kayak begini. Yang saya hormati Bu Meti, pada pilkada untuk dilaporkan. Ini baik sekali, terutama untuk barangkali mencegah kecurangan-kecurangan. Masalahnya Bu Meti, adalah jaringan, artinya area kemudian kekuatan bandwidth, kemudian jaringan yang sibuk, gitu ya. Nah ini saya kita server pusat. Kalau nanti Ibu terpilih jadi anggota KPU, kira-kira terobosan apa yang mau Ibu ambil untuk apakah Ibu mau untuk
sewa satelit sendiri atau seperti apa? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Fraksi partai dari paparannya adalah sepertinya Bupati itu bagaimana kemampuan publik kita dan program yang kita tadi berkaitan dengan kaitannya dengan EKTP kita. Nah, adalah mana pada masyarakat untuk ini proses demokrasi kita buat. Nah, itu adalah operasi mitigasi jangan jalan partai dan bangsa surat poin yang normal BNI serta teman-teman Komisi 2, saya tidak sudah bertanya soal kinerja BNI apa keluarga saya ada di KPU PKI. Bu Dita, kenal Bu? Yang dilakukan di KPU DKI. Ada sebuah kasus yang saya lihat, yaitu seperti kasus yaitu ada keputusan Bawaslu di dalam Undang-Undang Nomor 7 2017 itu bahwa mendelegasikan bahwa tapi Ibu ketika itu tidak memprosesnya. Malah setelah putusan MA baru Ibu nah, bagaimana dengan lalu Ibu tidak memberikan kesempatan, lalu ada putusan MA baru bagaimana semuanya? Saya tertarik dengan apa yang dikatakan soal digitalisasi. Ini sangat penting terhadap pemilu kita ke depan. Ya. Kalau sukses, kalau dilihat dari partisipasi masyarakatnya. Nah, upaya-upaya ini dalam rangka, jika ini terpilih dalam rangka meningkatkan partisipasi dengan sistem digitalisasi, sehingga memang dipertanggungjawabkan dan bisa akurasinya. Partai Demokrat. Terima kasih. Assalamualaikum. Dan para anggota Ibu Eti Insamati. Saya melihat Pak Ibu judulnya strategi menghadapi terhadap 2024. Kemudian karena Ibu juga sudah menjadi ketua KPI,
dengan integritas pemilu. Sertifikasi itu kita Oke. Yang mewakili fraksi Partai kesederhanaan dengan mendapatkan hak secara transparan dan juga sederhana, karena kita juga tidak ingin mengulang apakah itu dengan AI dan sebagainya, saya juga tidak tahu, tapi yang ingin mendapatkan kepastian bagi partai dan tidak bisa diintervensi. Yang kedua, soal negeri ini juga adalah persoalan bahwa kita ada problem, tidak perlu adanya mirip dengan, tapi kita kalau percaya oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi salah seorang komisi untuk dan membangun kejujuran, integritas, profesionalisme dari mulai tingkat TPS sampai dengan atas, sehingga nanti dan juga bisa dipertimbangkan. Terima kasih. Fraksi Partai Nasional. Baik, terima kasih pimpinan. Izin Ketua Komisi saya, Pak Bupati. Fraksi Amanah Nasional menyampaikan pengawan kalau nggak diizinkan soal. Pimpinan seluruh ada Komisi 2 yang saya maka undangan dari di luar itu masih terdengar selalu itu yang kita dengar, ada pesimis di luar sana. Nah itu saya mohon kiranya pertama pendapat Ubedi tentang pendapat orang di luar ini bagaimana, kemudian yang kedua bagaimana kita harus tingkatkan menjadi demokrasi yang substantif, itu apa yang harus dilakukan untuk yang pertama. Yang kedua tentang akses kita. Ini saya sangat erat kaitannya dengan waktu itu kita sistem digital pakai komputer, tapi cara sehingga
mudah dengan tertentu untuk breakthrough, untuk mengatasi itu. Memang orang akan dengan akhirnya memang menjadi rahmat. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya wakil ya, pimpinan Bu Betty. Pemilu itu harus ada ini syarat yang jadi formulasi, membawa formulasi yang baru karena kita ada 3 poin. Pertama, yang selalu menjadi sorotan kami adalah akses informasi publik. Yang kedua, hak konstitusi. Dan yang ketiga, otentisitas suara masyarakat. Mungkin itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Iit. Bapak Ibu sekalian, kita sudah dan fraksi. Untuk kami persilakan kepada Saudari Betty yang sudah Idrus untuk menjawabnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua. Yang saya hormati Pak Komarudin dari BPI, terima kasih atas pertanyaannya Pak. Jadi untuk jika terpilih bagaimana sidang formulir dan seterusnya. Sekalian menjawab tadi pertanyaannya Pak Iin dari P3, sebenarnya perbaikan terhadap informasi yang sudah ada atau yang tidak ada, saya rasa perlu ada perbaikan atau beberapa baik itu kepada pemilik maupun kepada peserta pemilu. Yang sekarang dilakukan yang menurut saya di KPU DKI Jakarta berubah dari hari ini juga saya rasa Bapak Ibu juga sudah mengetahui ada pertimbangan untuk, saya rasa itu salah satu cara, tapi itu perlu lanjut lebih sering begitu ya kepada semua terkait dengan penyempurnaan secara detail terkait dengan penyelenggaraan pemilihan di tingkatan bawah. Lalu bagaimana agar visi misi file dan terkomunikasikan agar bisa menjadi visi misi bersama. Coba menurut saya Pak Komarudin, pertama komunikasi dan dapat diterima argumentasi itu bisa menjadi visi bersama atas nama Komisi Pemilihan Umum. Lalu berikutnya dan ujung begitu ya, sehingga kita Pak umum, tapi juga dalam penyelenggaraan pemilu. Sama halnya juga dengan KPU dan Bawaslu hari ini. Jadi itu bisa digunakan sebagai
perbaikan untuk konsolidasi sampai dengan tingkat ad hoc. Terima kasih Pak Komarudin. Pak Agung, terkait dengan konsep Agung, saya sampaikan bahwa di saya akhir untuk meningkatkan angka partisipasi adalah dengan komunitas KPU sebagai penyelenggara pemilu. Jadi kalau trust itu dibangun, saya yakin memungkinkan konstituen untuk mau datang kembali bilik suara untuk menggunakan hak pilihnya. Dan bagaimana cara menekan gugatan? Saya rasa menyebutkan selain harus berintegritas tapi juga profesional, dan semua formulir dimiliki oleh KPU. Dalam hal ini Bapak Ibu juga nanti akan memilikinya, data yang kita miliki itu sendiri. Saya 2 periode di KPU DKI Jakarta. Saya menilai diri saya alhamdulillah sukses menyelenggarakan pemilu sejak 2000. Pak Ahmad dari Gerindra, saya merasakan sekali waktu pemilu 2014, 2019, bagaimana beberapa hal gitu ya Pak. Tapi input, lalu dia urgensi kekuatan bandwidth jalan keluar terbaik. Intinya adalah pemilu 2024 dan 2024 dapat diselenggarakan dari Nasdem tentang terus dari daftar pemilih berlanjutan kita Pak Bani. Daftar pemilih berkelanjutan dan diplenarisasi setiap 3 bulan secara terbuka. 6 bulan rapat koordinasi dilakukan oleh KPU. Konsolidasi DP4 dari data DP4 yang kita punya sesungguhnya, lalu akan mendapat masukan bisa data jadi beberapa hal konkret sepanjang sekali lagi sinergitas untuk dilakukan oleh internal maupun oleh eksternal pemilu. Itu Pak Bandi. Oh ya, Pak Menteri. Lalu Pak Wahid, Bapak Muhammad Taufik di KPU DKI Jakarta. Saya rasa ini adalah satu dari sekian calon yang karena berdasarkan dari yang ada di peraturan KPU terkait
kami tadi Pak Wahid dengan cara menanyakan kepada pimpinan kami KPU RI jika putusan mengatakan beliau harus di MS-kan memenuhi persyaratan. Oleh karenanya KPU RI bersurat kepada kami Pak Adi, intinya menyatakan bahwa tetap sampai dengan perintah Mahkamah Agung. Tentu karena kami sadar hierarkis kami baru dapat menindaklanjuti setelah peraturan KPU baru KPU RI hari itu, Pak Bandi. Jadi sehingga menjadi MS memenuhi persyaratan karena waktu itu kami TMS kan bunyi pasal yang ada di peraturan KPU. Lalu akselerasi digital meningkatkan partisipasi sampaikan tadi. Lalu Pak katakan terkait dengan strategi untuk pemilu 2024 memang mengalami satu hal yang tak terduga yang saya baca. Jadi di krisis ini ya terprediksi sehingga situasi beragam terjadi dan KPU yang baik terutama tentang data pemilih sejurus dan di lapas rutan DKI Jakarta ada ribuan pemilih yang harus itu namanya tapi untuk mengetahui apakah saat itu layanannya termasuk di ada di DKI Jakarta dikeluarkan salah satunya definisi pemilih Undang-Undang 2017 yang memiliki itu sebenarnya bagi KTP undang-undang menyatakan yang harus tetap didaftarkan, maka masih dan jadi ada dalam diri penyelenggara pemilu dan merasa ini tetap diingat dari PKS
revolusi mental, pertanyaannya hampir sama dengan Pak Murad. Integrity tergantung dari bahwa agar kita bisa mencapai demokrasi yang sosial. Saya itu bukan yang terjadi. Ujungnya berharap ada substansi demokrasi yang bisa kita tawarkan. Contohnya, partai politik misalnya itu sudah sidakan, sikam, dan juga sipau itu dalam satu genggaman Bapak Ibu sekalian. Ini siapa kami dapatkan menjelang pemilu. Maka saya rasa ke depan sipol ini tidak berhenti di situ, dimudahkan kepada peserta pemilu dalam satu genggaman Bapak Ibu bisa langsung Pak dari media bisa melakukan pengembangan. oleh Bapak dan Ibu sekalian. Ada waktu ketua? Ya, ada waktu aja ketua. ketua. PDI Perjuangan. Kiri ketua. Silakan. Jadi kemarin itu dari lembaga ad hoc KPPS, TPS memasukkan C1. Ini susahnya minta ampun. Dan ketika sudah masuk, partai-partai, calon-calon mengakses ke KPU itu 3 sampai seminggu. Sehingga tidak ada kecurangan. Yang ditempelkan di balai desa itu sesuai dengan apa yang ditulis. Jadi kerusakan pemilu. Jangan ditempelkan dulu, saya ganti dulu jadi karena partai politik maupun siapapun itu KPU-nya. Nah, apa yang dimaksud kontingensi sistem tadi? Yang dimaksud itu, karena kalau itu satu dan nggak bisa, kan harus ada alat yang kontingensi saya pikir tadi. Itu aja, itu. Terima kasih. Ya, jadi ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu
Ibu Betty Epsilon Idrus, KPU DKI Jakarta. Betty ini sebagai Ketua KPU DKI tentu punya ketegasan saja Bu. Pemilu di DKI. Menjadi kekhawatiran kita adalah yang memungkinkan terjadinya penurunan trust kepada lembaga KPU itu sendiri. Karena KPU berdasarkan amanah konstitusi harus atau independen. Yang kedua Bu Betty, IT KPU itu calon legislatif dan wakil presiden. Respon terkait ini selain bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Betty, semoga Bu Betty terpilih. Bapak, Ibu Betty. Di KPU DKI, bagaimana selanjutnya nanti ketika Bu Betty terpilih? Banyak sekali caleg EKTP double. Jadi kalau memang sudah gugur satu, udah gugurin aja. Karena kan masalah sekali ketika ada timbul 2 akte kematian, bahkan sampai 4 akte kematian. Jadi ini khusus untuk Bu Betty, tolong diperbaiki lagi. Jadi upayanya harus bagaimana yang lolos itu aja. Semoga 2024 Terus Ya, menjawab dan tadi Pak siapa? Pak Toha. Ya. Terima kasih. Atas pertanyaan terkait dengan contingency plan, betul saya ada berapa? Tapi itu dari masuk bahasa dukungan manajemennya, rencana manajemen krisisnya, dan juga hal-hal yang bisa dilakukan sehingga kita punya
banyak agar sampai dengan maka saya dianggap populer atau tidak. Terima kasih. Tapi untuk DKI, saya rasa tidak hanya DKI Jakarta, wilayah yang lain dengan apa ya pendapat dari Pak Rifki, tapi KPU itu kan bekerja sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Jadi tolong diingatkan Pak kalau Bapak mendengarkan hal itu jika terpilih. Dari pertanyaannya Pak Ip tadi mau di copy paste atau mau ada perbaikan. Sepanjang itu baik, kita nggak apa-apa copy paste karena sudah dilakukan terus. Terima kasih Bu. Iya, IKP bisa dan biasanya karena itu ranahnya bukan ranah penyelenggara pemilu dan sama ini KPU ya. Kalau ada IKTP dengan TPS melakukan ketika pemilu dan di hari H penyelenggaraan pemilu termasuk untuk sebagai pembicara tidak. Rasa itu kemudian terima kasih atas dan saya kembali. Tadi harus melas dari kota nggak tahu. Saya harap nanti calon pria juga mengutarakan kesetaraan. Untuk meningkatkan. Terima kasih Pak Ketua, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saudari sampai pukul 14.